Halo, dengan saya Francisco dan pada video kali ini kita akan membuat objek tiga dimensi sederhana ya, menggunakan Blender. Oke, model yang akan kita buat itu adalah botol atau potion begitu ya. Potionnya sudah dibuat di tutorial sebelumnya mengenai 2D asset. Ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Tapi ketika kita ingin membuat model tiga dimensi, kadang-kadang ada beberapa hal yang nantinya hasilnya akan berbeda dari uh, objek dua dimensi seperti itu, karena ada keterbatasan dan lain-lain, sehingga bentuknya mungkin kita tidak bisa bikin terlalu sesuai gitu ya. Oke, ya langsung saja kita coba membuat di Blender. Nah, pada Blender kita ingin membuat tadi botol ya. Botol ini uh, pada umumnya bentuknya silinder gitu. Jadi untuk membuat modelnya kita bisa mulai dari bentuk silinder. Nah, nanti kita akan coba juga dengan bentuk yang lain. Untuk saat ini kita coba dengan bentuk silinder. Oke, jadi cube yang pertama kali diberikan oleh Blender ini kita tidak akan pakai, maka kita bisa delete. Untuk melakukan delete objek, silakan tekan tombol X atau tombol delete, ya, X atau delete, kemudian klik delete di sini, ya. Klik delete, maka konfirmasi delete. Oke, nah kita ingin membuat silinder tadi. Untuk membuat silinder sebenarnya menunya kita bisa gunakan menu yang ada di sebelah kiri di tool shelf ini. Ya, di bagian create di sini ada beberapa list objek yang bisa kita buat. Nah, salah satunya di sini silinder. Ya, diklik kemudian objeknya otomatis dibuat. Ya, tapi ketika kita menggunakan Blender, dan saya yakin beberapa pengguna Blender pasti sudah sering menggunakan yang namanya fitur shortcut. Jadi di Blender ini hampir semua kegiatan yang kita lakukan itu bisa dilakukan dengan menggunakan shortcut. Ya, untuk membuat objek tiga dimensi, ya kita bisa gunakan shortcut Shift A. Ya, Shift A itu untuk menambahkan objek. Ya, ada add di sini. Ya, kita bisa pilih mesh, kemudian kita tadi mau membuat silinder. Nah, sebenarnya fungsinya sama saja. Jadi kalau kita menggunakan shortcut ya lebih cepat gitu, ya, daripada kita menekan tombol. Oke, nah setiap kali objek kita buat, ya, objeknya terbuat, ya, itu objeknya akan selalu muncul pada satu titik tertentu. Nah, titiknya ini namanya 3D cursor. Ya, 3D cursor itu dilambangkan dengan simbol lingkaran di sini, warna merah dan warna putih. Ini namanya adalah 3D cursor. Nah, 3D cursor ini kita bisa pindahkan dengan menekan tombol klik kanan, klik kiri. Ya, klik kiri kita bisa pindahkan 3D cursornya. Jadi 3D cursor ini akan mempengaruhi posisi dari objek yang akan kita buat. Nah, jadi misalnya 3D cursornya saya pindahkan ke bagian sini, kemudian saya tekan Shift A, kemudian pilih misalnya cone di sini ada silinder, kemudian objeknya akan terbuat di posisi 3D cursornya. Ya, jadi untuk membuat objek sejak awal atau dari pertama kali kita ingin membuat objek, biasanya para pengguna Blender akan membuat objeknya berada di tengah-tengah, posisinya 0,0,0. Nah, jadi ini saya delete. Ya, jadi kita ingin membuat objek di posisi 0,0. Ya. Nah, ini saya coba delete ya. Nah, kadang-kadang kita ketemu beberapa kasus di mana 3D cursornya ini sudah kita geser di sini, misalnya sudah cukup jauh dan kita ingin pindahkan ke tengah. Ya. Kita bisa klik di tengah-tengah di sini ya. Tetapi masalahnya adalah kalau kita buat objek lagi silinder dan kita tekan N untuk melihat location. Nah, di sini locationnya kita lihat tidak pas 0,0,0 sehingga kita perlu edit lagi posisinya. Ya, kita tekan 0, 0, 0 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya
cara tadi masih terlalu rumit. Oke, berarti um, yang harus kita lakukan adalah 3D kursornya, ya berarti kita benar-benar pindahkan ke posisi 0,0,0, which is kalau kita pakai klik biasa akan sangat sulit gitu ya, karena ada 0, komanya cukup banyak. Jadi caranya supaya 3D cursor ini pas berada di tengah, maka kita harus tekan Shift C. Shift C itu artinya memindahkan 3D cursor ke center atau ke tengah-tengah scene, tengah-tengah world dari Blender gitu. Oke, jadi 3D cursornya sekarang sudah berada di tengah. Kita bikin silinder. Silindernya terbuat di posisi 0,0,0 ya. Oke, nah untuk beberapa kasus nantinya ketika kita membuat objek akan sangat membantu kalau posisinya berada di 0,0,0 karena netral dan kita tidak perlu mengganti posisi dari lokasi ini gitu ya. Oke, jadi untuk membuat objek langkahnya seperti tadi. Nah, untuk menggerakkan view atau ini sudut pandangnya, kita coba geser-geser seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menekan tombol scroll atau klik tengah. Biasanya orang salah satu scroll klik atau klik tengah itu ditahan, maka kita bisa memindahkan view-nya, menggeser view-nya dari samping atau dari depan gitu. Oke, kemudian untuk menggeser kamera kita lakukan dengan menekan tombol shift, ditahan shift-nya, kemudian klik tengah ya, itu untuk memindahkan posisi kamera atau kamera pan namanya, kamera pan dengan melakukan menekan tombol shift. Kemudian untuk zoom seperti biasa, scroll atas atau bawah ya. Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan sebuah kasus di mana zoomnya kalau zoom sekali terlalu jauh, zoom sekali ke dalam terlalu dekat ya. Nah, untuk zoom yang sensitivity-nya cukup tinggi, kita bisa gunakan atau menekan tombol control kemudian klik tengah atau scroll klik ya, ini zoomnya tidak lompat-lompat atau tidak jumping gitu. Jadi lebih leluasa untuk zoom ya. Oke, jadi tadi klik tengah untuk mengubah view, shift klik tengah untuk kamera pan, control klik tengah untuk zoom, atau scroll biasa juga untuk zoom gitu. Oke, nah pada Blender untuk beberapa objek sebenarnya kita bisa langsung buat, tapi ada kalanya kita butuh tahu ya bagian mana pada objek ini yang menghadap depan gitu ya. Jadi contohnya kita mau bikin karakter ya, kita harus tahu karakternya menghadap kemana. Nah, pada Blender ya, kalau kita perhatikan di bagian tengah ini ya, terdapat 3 sumbu yang berwarna merah, biru, dan hijau ini. Oke, nah 3 sumbu ini melambangkan koordinat X, Y, dan Z gitu. Jadi untuk sumbu X itu berwarna merah, untuk sumbu Y itu berwarna hijau, dan sumbu Z itu berwarna biru ya. Jadi X itu biasanya digunakan untuk perpindahan ke samping, ke kanan dan ke kiri. Sumbu Y itu untuk ke depan dan ke belakang, sumbu Z itu untuk ke atas atau ke bawah. Nah, untuk beberapa kasus di Blender untuk pembuatan objek ya, karena sebelumnya untuk view-nya ya, tadi kan kita bisa rotate menggunakan klik tengah. Nah, ada kasus di mana kita butuh mengetahui atau melihat sebuah objek dari pas di depan gitu ya, pas, benar-benar pas dari depan. Nah, oleh karena itu kita bisa lakukan dengan memilih ini menu view, kemudian kita pilih front ini ya. Front ini, nah di sini ada shortcutnya numpad 1 gitu ya. Bagi kalian yang menggunakan keyboard PC mungkin ada tombol numpadnya, tapi untuk di laptop tidak ada, makanya tadi kita menggunakan emulate numpad gitu ya. Untuk numpad kita tekan numpad 1 itu untuk front gitu ya. Oke, front. Oke, karena tadi kameranya kita bisa ubah posisinya dari depan atau belakang. Nah, sekarang kita bisa tahu
sekarang kita sedang melihat dari sisi mana. Jadi contohnya kita lihat dari sisi front atau depan seperti ini. Oke, nah kalau kita perhatikan sumbu Z-nya itu mengarah ke atas dan sumbu X-nya mengarah ke kanan. Artinya ketika kita mau menggeser ke kiri atau objeknya kita geser ke kiri, artinya kita geser ke X-nya tambah. Karena kalau objeknya kita lihat objeknya menghadap ke depan ke arah sana, maka kalau kirinya berarti sebelah sini. Ya. Nah ini cukup penting karena ketika kita ingin membuat atau melakukan ekspor ke dalam 3D software atau software lainnya, ya kita butuh tahu kursor ini atau sumbu ini bergerak ke arah mana gitu. Ya. Oke. Oh ya, tambahan saja untuk bagi kalian yang menggunakan software Unity, ya, mungkin akan sedikit beda ya. Untuk Unity X-nya ke kanan bertambahnya, tapi untuk arah atas atau up itu Unity menggunakan Y up atau sumbu Y yang ke arah atas, sedangkan di Blender sumbu Z yang ke arah atas. Jadi untuk kalian yang sudah pernah mungkin ekspor ke dalam Unity, kok objeknya jadi tiduran, ya itu karena sumbu up-nya atau sumbu atasnya berbeda gitu ya. Itu hanya sekedar info saja. Oke. Nah, oke, untuk membuat objeknya basicnya seperti ini. Base-nya berawal dari silinder ya. Jadi setiap kali kita ingin membuat 3D model ya, selalu dibayangkan objek ini sebenarnya terbuat dari apa, base mesh-nya atau objek geometri sederhananya terbuat dari mana ya. Contohnya kalau kita mau membuat monitor misalnya, itu berarti kan basicnya dari cube, atau misalnya tadi membuat botol berarti bisa dari silinder ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba melakukan editing objek ya, untuk kita buat sehingga menyerupai botol. Oke. Jadi sampai di sini dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.